Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abnun Munawardah, NPM 2021511131. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang sudah saya buat, yaitu tentang hakikat perencanaan pembelajaran matematika. Video ini merupakan tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai perencanaan. Perencanaan adalah proses berpikir secara logis dan pengambilan keputusan rasional sebelum melakukan suatu tindakan. Ini dapat membantu memutuskan cara untuk menghadapi situasi yang akan dihadapi di masa depan. Penjelasan lain dari perencanaan sendiri adalah salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting di mana di dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan pembelajaran, membuat strategi, serta mengembangkan rencana pembelajaran. Perencanaan adalah tahap awal dalam kegiatan suatu pembelajaran terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Beberapa definisi perencanaan yang berbeda dengan satu yang lainnya diungkapkan oleh William H. Newman atau Majid tahun 2006, bahwa perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan yang berisi rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan tentang tujuan, kebijakan, program, metode, dan prosedur tertentu serta kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. Nah, menurut Ulbert Silakhi atau Lapis tahun 2009 mengatakan bahwa perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan serta memutuskan dan mengatur pemberdayaan manusia, informasi, finansial, metode, dan waktu untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas perencanaan. Menurut Jokromijoyo Tausyad tahun 2007 mencakup 3 hal penting sebagai berikut. Yang pertama, suatu proses persiapan sistematik mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu cara untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber yang ada secara efisien dan efektif. Yang ketiga, penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan bagaimana, bila mana, dan oleh siapa. Nah, berdasarkan rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang dapat terlaksananya dengan baik berbagai langkah untuk mengurangi kesenjangan antara harapan dan realitas sehingga proses tersebut dapat mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Nah, untuk selanjutnya, pembahasan tentang pembelajaran. Pembelajaran merupakan akumulasi dari konsep pembelajar dan konsep belajar serta pelajar. Pengertian dari pembelajaran adalah suatu konsep dari dua dimensi kegiatan atau belajar dan mengajar yang harus direncanakan dan diaktualisasikan serta diarahkan pada pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan indikatornya sebagai gambaran hasil belajar. Pembelajaran dari sisi guru sering kali ditukar dengan teaching atau mengajar. Oleh karena itu, manakala ditemukan persepsi teaching, maka esensi maknanya menjadi tidak berbeda. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Nana Chaudhry bahwa pengajar atau teaching dan pembelajar atau introduction secara konsep memiliki perbedaan, tetapi di dalam tulisan ini dipandang sama. Untuk itu, penyusunan perencanaan pembelajaran mutlak dilakukan oleh guru pada saat melaksanakan tugasnya dalam mempelajarkan siswa. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang matematika. Kata matematika berasal dari perkataan Latin mathematica yang mulanya diambil dari perkataan Yunani matematik yang berarti mempelajari. Perkataan itu mempunyai asal katanya mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu atau knowledge, science. Kata matematik berhubungan pula dengan kata lainnya yang hampir sama, yaitu matein dan matenein, yang artinya belajar atau berpikir. Jadi berdasarkan asal katanya, matematika berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir atau bernalar. Itu menurut Ruspendi et tahun 1980 nomor 148.
Nah, menurut Ruspendi selanjutnya, tahun 1988, nomor 23, matematika terorganisasi dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil di mana dalil-dalil serta dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Karena itulah matematika sering disebut ilmu deduktif. Nah, yang kedua menurut James dan James tahun 1976. Itu matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, konsep-konsep yang berhubungan satu dengan lainnya. Matematika terbagi dalam 3 bagian besar, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa matematika terbagi menjadi 4 bagian, yaitu aritmatika, aljabar, geometris, dan analisis, dengan aritmatika mencakup teori bilangan dan statistika. Yang ketiga yaitu menurut Johnson dan Rising dalam Ruspendi tahun 1972. Nah, matematika adalah pola berpikir. Pola itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas dan akurat. Representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai. Matematika adalah pengetahuan struktur yang terorganisasi, sifat-sifat, dan dalam teori-teori dibuat secara deduktif berdasarkan kepada unsur yang tidak didefinisikan. Aksioma, sifat, atau teori yang telah dibuktikan kebenarannya adalah ilmu tentang keteraturan pola atau ide. Dan matematika itu adalah suatu seni, keindahannya terdapat pada keurutan dan keharmonisasiannya. Nah, yang keempat, menurut Reis kakak tahun 1984, matematika adalah pelaahan tentang pola dan hubungan suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. Yang kelima, Klein tahun 1973. Matematika itu bukan pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai perencanaan pembelajaran. Nah, guru tidak dapat melaksanakan pembelajaran yang optimal tanpa memiliki persiapan yang dikembangkan sebelumnya. Perencanaan pembelajaran dapat dilihat dari sudut pandang berikut, yaitu oleh Majid tahun 2006. Yaitu yang pertama, perencanaan pembelajaran sebagai teknologi, yaitu perencanaan pembelajaran dengan menggunakan teknik-teknik serta penggunaan teknologi yang dapat mengembangkan tingkah laku kognitif dari teori konstruktif yang dapat memberikan solusi terhadap problem pembelajaran yang timbul dalam dunia pendidikan. Yang kedua, perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem adalah menyusun perencanaan pembelajaran dengan menerapkan model, strategi, pendekatan, metode, dan teknik, alat, dan sumber serta prosedur yang dapat digunakan dalam menyelenggarakan pembelajaran. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran sebagai suatu disiplin ilmu, yaitu perencanaan pembelajaran yang merupakan cabang dari pengetahuan yang senantiasa memperhatikan hasil-hasil penelitian di bidang pendidikan dan teori-teori yang dikembangkan serta strategi pembelajaran yang dikembangkan dan diimplementasikan dalam perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran sebagai suatu proses, yaitu pengembangan perencanaan secara sistematik yang digunakan secara khusus atas dasar teori-teori pembelajaran. Dalam perencanaan ini dilakukan analisis kebutuhan dari proses belajar dan alur yang sistematik untuk mencapai tujuan pembelajaran, termasuk di dalamnya melakukan evaluasi terhadap materi pelajaran dan aktivitas-aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran berbasis kompetensi adalah perencanaan kegiatan pembelajaran yang diarahkan untuk mengembangkan kompetensi siswa secara optimal sehingga mereka benar-benar kompeten dalam berbagai aspek sebagai sinergi dari nilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dipilih.
Nah, di sini langkah-langkah tentang pengembangan pembelajaran yang dikembangkan oleh Stanley Elam tahun 1971 yang terdiri atas menentukan spesifikasi asumsi-asumsi atau proposisi yang mendasar atau prior knowledge. Selanjutnya mengidentifikasi kompetensi, menggambarkan secara spesifik kompetensi-kompetensi, menentukan tingkat-tingkat kriteria dan jenis asesmen, mengelompokkan dan penyusun tujuan pembelajaran, mendesain strategi pembelajaran, mengorganisasi sistem pengelolaan, melaksanakan percobaan program, menilai desain program, memperbaiki program. Nah, tujuan perencanaan pembelajaran adalah menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat dan pengembangan pembelajaran, menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dan pengelola alokasi waktu yang tersedia dan belajarkan siswa sesuai yang diprogramkan. Menurut Sagala tahun 2003, sedangkan fungsi perencanaan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan itu. Membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pembelajaran terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang digunakan. Selanjutnya, kegiatan yang bersifat real dan error dalam mengajar membantu guru dalam rangka mengenai kebutuhan siswa, minat-minat siswa, dan mendorong motivasi belajar. Melengkapi adanya organisasi yang baik dengan model strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang tepat. Membantu guru memelihara kegairahan mengajar dan senantiasa memberikan bahan-bahan yang up to date kepada siswa, menurut Komar Hamalik tahun 2001. Nah, untuk selanjutnya, itu tentang perencanaan pembelajaran matematika. Nah, definisi perencanaan pembelajaran matematika. Perencanaan pembelajaran matematika yaitu tahap awal dalam kegiatan suatu pembelajaran matematika terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran matematika yang harus direncanakan dan diaktualisasikan serta diarahkan pada pencapaian tujuan atau penguasa sejumlah kompetensi dan indikatornya sebagai gambaran hasil belajar. Selanjutnya, manfaat dan fungsi perencanaan pembelajaran matematika. Manfaat dan fungsi perencanaan pembelajaran matematika adalah untuk dapat mengoptimalisasikan pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah atau perguruan tinggi. Acuan rencana ini akan menjadi pegangan dan landasan berpijak pada pendidik dalam melaksanakan tugasnya sehingga hierarki materi matematikanya dapat berjalan dengan baik. Nah, langkah-langkah penyusunan pembelajaran matematika. Yang pertama, merumuskan tujuan khusus. Dalam merancang pembelajaran, tugas pertama dari seorang guru adalah merumuskan tujuan pembelajaran khusus peserta materi pengajarannya, sebab tujuan umum dari pembelajaran sudah dirumuskan oleh para pengembang kurikulum. Yang kedua, pengalaman belajar, yaitu memiliki pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Belajar bukan sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses pengalaman. Oleh karena itu, siswa harus didorong melakukan kegiatan tertentu. Nah, yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Dalam menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai, pada dasarnya kita dapat merancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. Selanjutnya, orang-orang yang terlibat. Perencanaan pembelajaran dengan pendekatan sistem juga bertanggung jawab dalam menentukan orang yang akan membantu dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang akan terlibat dalam proses pembelajaran, khususnya yang berperan sebagai sumber belajar, meliputi instruktur atau guru, dan juga tenaga profesional. Yang selanjutnya, bahan dan alat. Penyeleksian bahan dan alat juga merupakan bagian dari sistem perencanaan pembelajaran. Penentuan bahan dan alat dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keberagaman kemampuan intelektual siswa. Yang kedua, jumlah dan keberagaman tujuan pembelajaran
khusus yang harus dicapai siswa. Yang ketiga, tipe-tipe media alternatif pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, bahan dan alat yang dapat dimanfaatkan. Yang kelima, fasilitas fisik yang tersedia. Nah, selanjutnya yaitu fasilitas fisik. Fasilitas fisik yang meliputi ruangan kelas, pusat media, laboratorium, atau ruangan yang untuk kelas berukuran besar atau semacam aula. Guru dan siswa akan bekerja sama menggunakan bahan pelajaran, memanfaatkan alat, berdiskusi, dan lain sebagainya. Perencanaan evaluasi dan pengembangan. Melalui evaluasi, kita dapat melihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Manakala berdasarkan evaluasi, seluruh elemen telah tersedia dengan lengkap, maka kita dapat menentukan tahap berikutnya. Nah, pengembangan kompetensi sebagai tujuan pembelajaran sebagai bentuk pengembangan perencanaan pembelajaran matematika. Nah, tujuannya yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. Tujuan yang kedua, pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu dan mendesain siswa pembelajaran. Yang keempat, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Tujuan pembelajaran terbagi ke dalam dua bagian, yaitu tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Menurut taksonomi Bloom, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi atau 3 domain atau bidang, yang domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, domain kognitif. Domain kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir, seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Domain kognitif terdiri dari 6 tingkatan, yaitu pengetahuan adalah tingkatan tujuan kognitif yang paling rendah. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan untuk mengingat informasi yang sudah dipelajarinya. Pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta, tetapi juga berkenaan dengan kemampuan menjelaskan, menerangkan, menafsirkan, atau kemampuan menangkap makna atau arti suatu konsep. Selanjutnya, penerapan berhubungan dengan kemampuan mengaplikasikan suatu bahan pelajaran yang sudah dipelajari ke dalam situasi baru yang konkret. Selanjutnya, analisis adalah kemampuan mengurangi atau memecah suatu bahan pelajaran ke dalam bagian-bagian atau unsur-unsur serta hubungan antara bagian bahan itu. Sintesis adalah kemampuan untuk menghimpun bagian-bagian ke dalam suatu keseluruhan yang bermakna, seperti merumuskan tema, merencana, atau melihat hubungan abstrak dari berbagai informasi yang tersedia. Evaluasi berkenaan dengan kemampuan membuat penilaian terhadap sesuatu berdasarkan maksud dan kriteria tertentu. Nah, 3 tingkatan tujuan yang pertama yaitu pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Dikatakan tujuan kognitif tingkat rendah. Sedangkan 3 tingkat berikutnya dikatakan sebagai tujuan kognitif tingkat tinggi. Selanjutnya, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka dilakukan revisi pada tingkatan tujuan kognitif tersebut. Revisi atau perbaikan tersebut meliputi adanya pergantian posisi tingkatan, yakni evaluasi yang pada awalnya ditetapkan pada posisi puncak menjadi posisi kelima. Mengganti tingkatan sintesis yang digantikan dengan mencipta atau create sebagai tingkatan yang paling tinggi. Selanjutnya, mengeluarkan aspek pengetahuan atau knowledge dari tingkatan kognitif digantikan dan mengingat atau remember. Sedangkan pengetahuan itu sendiri dijadikan aspek tersendiri yang harus menaungi 6 tingkatan, meliputi pengetahuan tentang fakta, konsep, prosedural, dan petakognitif.
Selanjutnya, dimensi kognitif yang 6 tingkatannya diubah dari kata benda menjadi kata kerja, yakni menjadi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Yang kedua tentang domain afektif. Domain afektif berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Domain ini merupakan sikap tujuan pendidikan. Domain ini merupakan bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari domain kognitif. Artinya, seseorang hanya akan memiliki sikap tertentu terhadap suatu objek ketika telah memiliki kemampuan kognitif tingkat tinggi. Domain kognitif juga memiliki tingkatan, yaitu yang pertama, Penerimaan adalah sikap kesadaran atau kepekaan seseorang terhadap gejala, kondisi, keadaan, atau suatu masalah. Yang kedua, merespon atau menanggapi ditunjukkan oleh kemauan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tertentu. Yang ketiga, menghargai berkenaan dengan kemampuan untuk memberikan penilaian atau kepercayaan kepada masalah atau objek tertentu. Selanjutnya, mengorganisasi atau mengatur diri berhubungan dengan pengembangan nilai dalam sistem organisasi tertentu, termasuk hubungan antar nilai dan tingkat prioritas nilai-nilai itu. Pola hidup atau karakterisasi nilai berkenaan dengan mengadakan sintesis dan internalisasi sistem nilai dengan pengkajian secara mendalam sehingga nilai-nilai yang dibangunnya itu dijadikan pandangan atau pedoman hidup dalam bertindak dan berperilaku. Nah, untuk yang terakhir tentang domain psikomotorik. Domain psikomotorik meliputi semua tingkah laku yang menggunakan syaraf dan otot badan. Aspek ini sering berhubungan dengan bidang studi yang lebih banyak menekankan kepada gerakan-gerakan atau keterampilan. Domain psikomotorik adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan atau skill seorang. Ada 5 tingkatan yang termasuk ke dalam domain ini, yaitu 6 keterampilan meniru, 6 keterampilan meniru, menggunakan, ketepatan, merangkaikan, dan keterampilan naturalisasi. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang hakikat perencanaan pembelajaran matematika dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.